Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Ya. Jadi Yosua itu diberi keberanian, bukan berarti dia tidak ada rasa takut lagi, tetapi dia tetap melangkah dalam iman kepada Tuhan, meski masih ada dalam rasa takut. Shalom. Hari ini saya mau bicara tentang melangkah dengan keberanian baru. Saya memiliki sebuah pengalaman lucu sekaligus berkesan pada masa kecil. Waktu itu saya dan teman-teman sering mengikuti berbagai kegiatan anak dan remaja di gereja Kefas Kampung Baru, OTT Kota Kupang. Baik perayaan Paskah, Natal maupun kegiatan gerejawi lainnya. Rumah kami terletak tidak jauh dari rumah sakit umum, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Weset Yohanes. Dan jarak dari rumah ke gereja tidak terlalu jauh. Mungkin berjalan kaki butuh waktu 3-4 menit. Setiap kali hendak ke gereja, kami harus melewati sebuah tempat yang cukup menyeramkan bagi anak-anak seusia kami, yaitu kamar mayat atau kamar jenazah. Jika perjalanan ke gereja dilakukan pada pagi hari, siang atau sore hari, semuanya terasa biasa saja, tidak masalah. Bahkan saat malam hari pun, selama kami pulang bersama-sama dalam rombongan, teman-teman yang cukup banyak, rasa takut hampir tidak pernah ada. Masalah mulai muncul ketika kita harus pulang sendirian, terlebih pada larut malam. Suatu ketika, karena terlalu asik mengikuti acara di gereja, saya pulang jauh melewati tengah malam. Mau tidak mau saya harus berjalan sendiri melewati kamar mayat tersebut. Ketika sampai di dekat bangunan itu, kamar mayat itu, langkah saya terhenti. Berbagai bayangan menakutkan muncul dalam pikiran. Wajah jenazah korban kecelakaan, atau seorang ibu yang meninggal karena melahirkan. Semua imajinasi itu membuat bulu kuduk berdiri. Jantung berdebar kencang karena saking takutnya. Namun tidak ada pilihan lain. Dengan perasaan takut yang bercampur nekat, saya mencoba menguatkan diri untuk mengusir rasa takut sambil mempercepat langkah. Tak lama kemudian, saya mulai ingat, untuk menghilangkan rasa takut, sebaiknya saya bernyanyi. Jadi saya mencoba mengusir rasa takut dengan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Lagu-lagu sekolah minggu yang memberi kekuatan. Misalnya, dalam nama Yesus, semua kuasa kegelapan dikalahkan, dan seterusnya. Pokoknya lagu-lagu yang memberi semangat. Lagu-lagu guru-guru sekolah minggu ajarkan kepada kita. Jadi
Dengan bernyanyi keras-keras, saya mulai berjalan, bahkan mulai berlari melewati kamar mayat itu. Baru setelah tiba di rumah, saya merasa benar-benar lega. Ya. Jadi pengalaman itu menyadarkan saya. Artinya pengalaman yang tadi menyadarkan saya bahwa ternyata lagu-lagu rohani yang diajarkan sejak kecil itu bukan sekedar hafalan, melainkan kata-katanya bisa menjadi sumber keberanian yang nyata, bahkan dalam situasi yang paling menegangkan. Jadi cerita masa lalu, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melangkah dan menatap masa depan dengan penuh keberanian dan membangun cerita baru. Saudara, banyak orang berhenti melangkah karena takut gagal. Ya, saya berhenti melangkah mendekati kamar mayat karena takut setan. Tapi sebetulnya Tuhan sendiri berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua pasal 1 ayat 9. Ini nasihat kepada Yosua untuk dia berani menjalankan tugas menggantikan Nabi Musa, memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi Yosua itu diberi keberanian, bukan berarti dia tidak ada rasa takut lagi. Tetapi dia tetap melangkah dalam iman kepada Tuhan, meski masih ada dalam rasa takut. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai kita melangkah dalam ketakutan itu. Tuhan juga tidak meminta untuk kita sempurna, ya, bebas dari rasa takut, punya keberanian seperti Superman. Tetapi yang Tuhan minta kepada kita untuk keberanian untuk melangkah maju. Meskipun ada rasa takut, meskipun ada tantangan yang ada di depan, meskipun kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Karena itu, hari ini, ambillah satu langkah kecil. Percayalah, Tuhan berjalan bersamamu. Terima kasih.